akan menjelaskan apa sih hemiparesis itu. Nah, jadi hemiparesis itu merupakan suatu kondisi di mana lemahnya otot di satu sisi pada bagian tubuh yang biasanya timbul secara tiba-tiba dan memiliki progresif yang cepat. Nah, hal itu biasa diakibatkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik berupa neurologi vokal yang berlangsung selama lebih dari 24 jam dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Nah, hemiparesis ini itu merupakan salah satu komplikasi yang terjadi pada 70-80% pasien stroke. Nah, hemiparesis yang disebabkan oleh stroke akut itu dapat menyebabkan kekakuan, kelumpuhan, kekuatan otot yang melemah, dan akibatnya ini dapat mengurangi rentan gerak sendi dan fungsi ekstremitas atas yang dapat mengakibatkan gangguan pada kesehariannya seperti makan, berpakaian, mencuci, dan lain sebagainya. Patofisiologi hemiparesis. Nah, hemiparesis merupakan suatu kondisi di mana salah satu sisi tubuh mengalami kelemahan. Kondisi ini itu sering terjadi akibat gangguan pada sistem saraf pusat, terutama untuk penyakit stroke. Nah, penyakit stroke yang diakibatkan oleh perdarahan atau infak cerebral. Nah, infak cerebral merupakan kehilangan suplai darah pada bagian tertentu dari jaringan otak. Gangguan suplai darah ke otak dapat terjadi akibat trombus, embolus, perdarahan dalam otak, dan anoreksia cerebral. Untuk tes koordinasi yang pertama itu ada Hill-Turner test. Nah, tes ini itu bertujuan untuk menilai koordinasi dan kontrol motorik. Untuk prosedur tesnya, jadi pasien itu diminta untuk mengarahkan tumitnya ke lutut yang di sebelahnya, kemudian menggeser kaki tumitnya ke arah mata kaki lalu ke lutut lagi. Interpretasi pada tes ini itu nilainya positif apabila pasien tidak mampu melakukan gerakan dan merasakan nyeri saat melakukan gerakan. Selanjutnya untuk tes koordinasi yang kedua itu ada finger pulse. Nah, pasien itu bisa dalam posisi duduk, berbaring, ataupun berdiri. Nah, pada pasien kali ini saya memposisikan pasien dalam keadaan duduk. Nah, jadi fisioterapis meletakkan jarinya di depan pasien, kemudian kita pasien untuk memegang jari telunjuk fisioterapis. Oke, kemudian selanjutnya pasien diminta untuk mengarahkan jarinya ke hidung. Kemudian tangan lagi dan ke arah hidung. Tes ini juga bisa dimodifikasi dengan finger to finger. Untuk interpretasi pada tes ini, jika pasien tidak bisa melakukan gerakan tersebut, mengarahkan jarinya ke hidung, maka terindikasi positif pada tes ini. Nah, baik, selanjutnya itu ada tes refleks. Jadi tes yang pertama itu ada tes refleks pada tendon bicep. Tendon refleks yang selanjutnya itu ada tendon patella. Baik, jadi tes refleks yang terakhir itu ada tes Barbenski. Selanjutnya yaitu tes sensorik yang menggunakan tes tajam tumpul. Jadi tes ini itu tujuannya untuk mengidentifikasi gangguan pada otak, medula spinalis, dan saraf keping. Jadi prosedurnya itu pasien diperintahkan untuk berbaring
dan kita menyiapkan alat yang permukaannya tajam dan tumpul. Setelah itu kita akan memberikan rangsangan tajam dan tumpul pada area dermatom pasien. Di sini saya akan melakukan pada area C5. Jadi Bu, bisa kita rasa kalau ini tuh tumpul, ini tajam. Coba kalau ini tajam atau tumpul? Ini. Untuk interpretasinya itu positif apabila pasien tidak mampu merasakan rangsangan tajam dan tumpul. Lalu selanjutnya yaitu ada tes stereognosis. Jadi tes ini itu untuk mengidentifikasi adanya gangguan pada otak, medula spinalis dan saraf kaki. Jadi untuk prosedur tesnya itu pasien akan diberikan benda dan pasien itu akan mengidentifikasi benda itu dengan mata tertutup. Bisa punya bisa tahu ini benda apa? Nah, untuk positif apabila pasien itu tidak dapat mengidentifikasi dengan akurat objek yang diberikan menggunakan indera peraba pasien. Baik, untuk tes sensoris selanjutnya yaitu tes diskriminasi 2 titik. Jadi tes ini tuh tujuannya untuk menentukan perubahan sensasi pada kulit yang terjadi akibat gangguan neurologis. Jadi pasien diarahkan untuk berbaring. Setelah itu fisioterapis akan memberikan rangsangan dengan 2 titik pada area dermatom pasien. Baik Bu, nanti kalau begini itu 1, kalau ini 2. Ini 2. Baik. Untuk interpretasinya itu positif jika pasien tidak dapat mendeteksi respon yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melakukan tes time up and go test. Jadi tujuan tes ini untuk menilai risiko jatuh saat berjalan. Oke, untuk prosedur tesnya sendiri, caranya itu pasien duduk, kemudian diberi jarak sejauh 3 meter, diberi tanda menggunakan botol atau apapun itu, kemudian pasien disuruh berjalan mengarah ke botol, lalu setelah sampai di botol, pasien berjalan kembali ke tempat duduknya. Jadi ibu nanti jalan seperti biasa kiri ke botol. Setelah sampai di botol putar balik lagi. Setelah saya hitung berdiri dulu ibu. Setelah saya hitung 1, 2, 3. Oke, untuk interpretasi dari tes ini, jika melebihi 13,5 detik maka adanya positif atau risiko terjatuh saat berjalan lebih tinggi. Oke, untuk tes yang selanjutnya itu yaitu tes indeks Bartel. Jadi tes indeks Bartel ini bertujuan untuk melihat aktivitas fungsional, aktivitas sehari-hari pada pasien. Jadi caranya itu yaitu dengan melakukan wawancara pada pasien. Kemudian untuk interpretasinya itu pada nilai 0 sampai 20 itu ketergantungan total, 21 sampai 60 itu ketergantungan berat, 61 sampai 90 itu ketergantungan sedang, 91 sampai 99 itu ketergantungan ringan, dan jika nilainya 100 itu hasilnya mandiri. Untuk poin-poin tesnya itu seperti ini. Baik, selanjutnya ada MMT atau Manual Muscle Testing. Nah, MMT ini itu untuk menentukan tingkat derajat kelemahan otot yang disebabkan oleh cedera. Nah, itu untuk skala 0. Jadi skala 0 itu tidak ada kontraksi. Selanjutnya ada skala 1, terdapat kontraksi. Nah, untuk skala 2 itu terdapat gerakan tapi
dapat melawan sama sekali tahanan. Nah, dan untuk skala 4 itu mampu bergerak tapi hanya mampu melawan sedikit tahanan. Nah, dan yang terakhir untuk skala 5 itu mampu bergerak dan mampu melawan tahanan sepenuhnya. Dan skala 5 mampu bergerak dan mampu melawan semua tahanan, tapi mampu melawan tahanan penuh. Baik, selanjutnya ada skala Berg yang bertujuan untuk mengukur keseimbangan statis dan dinamis secara objektif yang terdiri dari 14 penilaian item yang harus dinilai dari skala 0 sampai 4. Adapun item yang harus dinilai itu yang pertama berdiri dari posisi duduk, yang kedua berdiri tanpa bantuan, yang ketiga duduk tanpa bersandar dengan kaki bertumpu di lantai, yang keempat duduk dari posisi berdiri, yang kelima berpindah tempat, yang keenam berdiri tanpa bantuan dengan mata tertutup, yang ketujuh berdiri tanpa bantuan dengan kaki dirapatkan, dan yang kedelapan menjangkau barang dengan tangan lurus ke depan pada posisi berdiri, dan yang kesembilan mengambil barang dari lantai dari posisi berdiri, yang ke-10 menengok ke belakang melewati bahu kiri dan bahu kanan ketika berdiri, dan yang ke-11 berputar 360 derajat, yang ke-12 menempatkan kaki bergantian pada anak tangga, yang ke-13 berdiri dengan satu kaki di depan kaki lain, dan yang ke-14 berdiri dengan satu kaki. Adapun interpretasinya itu untuk nilai 20 itu menggunakan kursi roda, untuk nilai lebih dari 20 sampai 40 itu berjalan menggunakan alat bantu, dan lebih dari 40 sampai 56 itu independen. Oke, untuk tes yang selanjutnya itu Ashworth Scale. Jadi tujuan tes ini untuk menilai adanya peningkatan tonus otot pada area yang sakit. Jadi posisi pasien itu berbaring, kemudian kita lakukan gerakan fleksi secara cepat. Untuk interpretasinya itu sendiri hasilnya 0 jika tidak ada peningkatan tonus otot, nilai 1 tidak adanya tahanan minimal, yang 1 plus itu adanya peningkatan tahanan minimal pada awal gerakan. Yang kedua itu adanya peningkatan nyata pada tonus otot. Yang ketiga nilai 3 itu adanya sulit menggerakkan tangan pasien secara pasif. Dan yang terakhir itu yang poin 4 itu nilai 4 itu tangan pasien kaku saat digerakkan.